Wadimor, tentu sarung kita. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Dua Sisi dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Ya, selamat malam Mirsa. 2 kali sudah debat Pilpres digelar dan mempertontonkan bagaimana Capres serta Cawapres menyampaikan gagasan serta beradu argumentasi di hadapan publik. Dan kita sudah mengetahui debat sudah lewat, tapi banyak diskusi yang tersisa di tengah masyarakat. Ada yang menilai positif, kemudian ada juga yang nyinyir mengomentari bagaimana gaya komunikasi politik masing-masing kandidat Capres dan Cawapres. Tapi pertanyaan yang tersisa kemudian, debat sudah lewat. Kandidat mana kira-kira yang menguat? Kami akan bahas di Dua Sisi malam hari ini. Ya, saya yakin cuplikan-cuplikan debat tadi sering Anda saksikan di media sosial pastinya ya. Banyak yang kemudian memposting ulang dengan menambahi komentar macam-macam. Nah, malam ini kita akan mendengarkan dan juga melihat sama-sama seperti apa sih percakapan di media sosial terkait dengan debat Capres dan juga Cawapres yang sudah berlangsung. Sebelum nanti kita menyongsong debat ketiga di bulan Januari mendatang. Baik, pertama-tama saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Malam hari ini saya agak lebih bahagia karena saya nggak perempuan sendirian nih. Biasanya cuma saya sendirian perempuan. Tepuk tangan dulu dong. Ini di sebelah saya ada Prof. Lely. Tiga nih ya. Kita tinggal ke sana. Bukan. Prof. Lely, pakar komunikasi politik UNAS. Selamat malam, Prof. Lely. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada Mbak Rustika Herlambang, Direktur Komunikasi Indikator Indonesia, benar ya? Iya, betul. Indonesia Indikator, jangan kebolak. Oke, dan dari sini, dari Timnas Amin, Bang Mardhani Alisera, selamat malam. Semua, sehat semua. Alhamdulillah. Mas Yandri Susanto dari Kubu Prabowo. Siap, assalamualaikum. Gibran, selamat malam, waalaikumsalam. Bang Eriko Sutarduga dari TKN Ganjar Mahfud, selamat malam. Selamat malam, assalamualaikum. Selamat Natal untuk bagi kita yang merayakannya. Oke, juga selamat malam untuk adik-adik dari UIN dan juga Universitas Bakri. Tepuk tangan sekali lagi dong yang meriah. Nah, saya sebelum ke Mbak Rustika dan Prof. Lely, saya mau tanya dulu nih. Sebagai, ya saya lihat setelah ini jubirnya semua malam hari ini, saya ingin mendengarkan komentar dan penilaian masing-masing dari 01 dulu. Bagaimana penampilan debat pertama, debat kedua kandidat Anda? Ya, yang pertama bahagia karena di banyak survei angka yang nonton tuh 42-52% penduduk Indonesia. Artinya demokrasi sebagai bagian dari pendidikan politik dapat terjadi. Itu nomor satu. Yang kedua, 2 kali debat ini Capres dan Cawapres berani untuk jual beli gagasan. Dan itu sehat. Dan yang ketiga, kami tetap meyakini Mas Anies Baswedan dengan kemampuan orasi dan pesan yang jelas terhadap perubahannya jauh mengungguli yang lainnya. Oke. Kalau Gus Imin santri memang menang tanpa ngasorake. Gitu. Apa itu artinya itu? Menang tanpa merendahkan, tidak ingin nyerang kiri, tidak ingin nyerang kanan, pokoknya ya diselepet aja biar sadar. Emang gitu. ada yang merendahkan kemarin itu? Nanti kita lihat. Oke. Nomor 2, Mas Yandri gimana penampilan Ya, kandidatnya? makasih Mbak Gia. Saya kira pesta demokrasi kita memang sangat menggembirakan sekarang. Keterbukaan untuk berdebat itu memang sudah dipertontonkan oleh Capres dan Cawapres. Ya. Nah, tentu kalau Pak Prabowo nggak usah diragukan lagi ya, dan sangat disenangi oleh masyarakat. Yang paling dinanti orang kan Mas Gibran. Ya, saya kira kiri kanan ini kan underestimate lah sama Mas Gibran kan. Masa? Iya, Nanti betul, dikomentarin itu betul. Ya? Bener nggak? Iya, artinya 0103 itu kan tidak menganggap Mas Gibran bisa berdebat, bisa bicara. Ternyata, bagi ya, di malam 22 malam itu, wah lewat tuh Prof Mahfud sama Cak Imin kan. Dan saya kira orang banyak kaget semua, menjungkir balikkan. Lewat ya? Menjungkir balikkan prediksi selama ini. Nah, itu loh. Jadi saya kira ini sesuatu yang luar biasa. Dan ini bagi kami,
kemajuan pesta demokrasi kita bahwa anak muda jangan pernah diragukan di Republik ini. Gitu. Oke, baik. Bang Eriko, lewat katanya Bang Eriko. Ya, kalau kita kan melihat nanti biar kalau data-data analisis itu kan Mbak Rustika nanti yang lebih paham. Tapi kalau kami melihat sambutan dari masyarakat tentunya, walaupun kalau berdasarkan hasil survei tadi Pak Mardhani sebenarnya yang menonton 30% lebih dari penduduk Indonesia, tidak sampai sebesar itu. Tetapi dari hasil yang di sosial media maupun di survei, memang siapa yang menguasai dan memang sudah punya pengalaman track record itu, ya memang itu yang paling tertinggi. Dan yang paling tertinggi waktu debat pertama itu ya Mas Ganjar, dan debat kedua itu Profesor Mahfud, bisa dilihat nanti dari hasilnya seperti itu. Ya, itu kenyataan yang ada. Tapi ya kalau misalnya ada yang mungkin menduga-duga, bukan karena nama saya Riko Sotarduga ya, tapi suka menduga-duga, ya ada yang menduga-duga bahwa ini yang paling ya sah-sah saja kan, kalau katanya semua juga kan kecap harus nomor 1 kan, kira-kira begitu. Tapi kalau hasilnya memang tetap pasangan calon nomor 3 yang tertinggi. Semua bebas, klaim boleh, namanya klaim bebas ya. Tapi ini saya mau konfirmasi nih, lewat katanya tadi penampilan Prof Mahfud dilibas oleh Mas Gibran. Wah, dari mana? Ini kan karena hanya bahasa apa itu? Seger apa SG, sebenarnya nyebutnya SGIE ya, adik-adik mahasiswa, tapi sebutnya SGI ya, kita memaklumi saja lah. Seperti itu. Apa? Seger apa? Seger sego apa ya begitulah SGI. Iya, seperti itu. Bang Mardhani gimana? Benar nggak? Kalau dibilang klaim tidak, Kompas mengatakan hasil surveinya Mas Anies nomor 1, beberapa survei juga nomor 1, dan publik bisa melihat Wakanda nomor Indonesia Forever itu viral sekali. Apalagi sekarang ditambah dengan desak Anies yang terus bergulir menjadi tren, itu buat kami tren yang luar biasa. Saya mengomentari ada yang bijak dan dewasa, ada yang baru newbie yang lagi pengen ngambil panggung. Biarkan dikasih kesempatan panggung itu. Newbie lagi pengen ngambil nanti panggung. anak-anak akan ngelihat mana yang lebih bijak. Gitu. Oke, jadi kalau saya nitik tekannya gini aja Mbak. Jadi orang menganggap, saya fokus ke Mas Gibran aja ya, kalau Pak Prabowo sudah mantap lah itu kan. Semua hampir yang nggak suka Mas Gibran atau nggak suka 02 itu menganggap Mas Gibran itu apa nih? Paling nggak bisa ngomong ini, ya kan? Ternyata sekali lagi harus jujur kita. Ya Mas Gibran mengusik panggung, harus jujur itu. Dan buktinya sampai hari ini loh Mbak Anggia, semua lembaga survei menjagokan dan menempatkan Prabowo Gibran itu nomor 1 loh. Itu nggak bisa dibantah. Artinya pengaruh dari sosialisasi, kemudian debat terbuka, visi misi 02 itu direspon baik oleh publik dengan itu kan sudah dipraktekkan oleh lembaga survei itu. Kalau hari ini pemilu, siapa yang Anda pilih? Dan Pak Prabowo Mas Gibran itu semua lembaga survei kredibel menempatkan mereka insya Allah 1 putaran. Oke Mas Yandri, tapi menarik nih mengomentari sedikit Bang Mardhani, tapi ingin menunjukkan apa tadi yang ingin menguasai panggung. Menguasai panggung gitu dengan menang. Enggak, ini ciri-ciri yang kalah memang begitu. Boleh digunakan sudah dikuasai kan. Enggak, contohnya saya malah dejavu ya. Dulu Pak Jokowi, Pak Prabowo ditanya TPID. Tapi Pak Prabowo dengan bijak, saya tidak tahu. Yang SGIE, State of Global Islamic Economic Index, Caimin juga saya tidak tahu. Kalau mau jujur, Gus Muhaimin nyuwun sewu, kan ada SGIE nih, State of Global Islamic Economic Index. Kan penting buat kita, warga Indonesia yang mayoritas Muslim. Menurut Gus Muhaimin, apa yang itu pertanyaan bijak. Itu pertanyaan gitu. dewasa. Kalau nanya gitu kata Mas Anies, itu pertanyaan teknikal, Google aja yang jawab. Itu bukan kelas pemimpin. Oh gitu Mas Yandri, jadi sengaja. Gak ada yang salah dalam peraturan debat di KPU dan itu disepakati oleh semua pasangan calon. Tidak ada yang salah dengan Mas Gibran. Tapi belakangan itu dievaluasi oleh dievaluasi KPU. Kan? Tidak boleh lagi menggunakan artinya yang waktu singkatan. kemarin Mas Gibran melakukan itu nggak ada yang salah. Bahwa ada evaluasi ya memang dari periode debat. Kalau nggak ada yang salah nggak dievaluasi. Enggak, itu belum tentu salah loh. Evaluasi itu betul salah ya kan. Tapi mungkin perlu apa namanya. Tidak boleh lagi ada pertanyaan seperti itu. Berarti tapi waktu itu belum dilarang. Enggak ada masalah itu. Toh moderator kan mempersilahkan Caimin mempertanyakan pertanyaan itu kan, dan Mas Gibran juga diberi kesempatan untuk menjelaskan. Jadi nggak ada yang salah. Boleh tahu nggak sih Mas Yandri, itu dari mana itu ide pertanyaan itu? Apa tuh? SGIE itu, SGIE itu.
Iya semua kan diperbincangkan sebelum debat. Dipersiapkan itu berarti. Itu kan akhirnya kan diserahkan kepada Mas Gibran kan. Oke. Kalau ngelihat trennya kayak dulu sama aktornya sama jangan-jangan. Strateginya sama berarti. Bukan aktor ini Tapi berbicara sekali lagi strategi itu tidak Bang dilarang Mardhani. loh Mbak Gia, boleh begitu kan. Oke. Kan nggak dipersoalkan. Tidak dilarang ya pada saat itu. Jadi Gimana, sebenarnya Mbak Bang? Dwi Anggia maupun semua yang menyaksikan TV One pada saat ini kan sebenarnya kalau dikatakan kan sebenarnya panggung ya. Bisa saja itu soal teatrikal dan lain-lain. Kalau kita melihat yang sesungguhnya, adik-adik mahasiswa juga ada di sini. Menghadapi persoalan yang sesungguhnya itu jauh lebih berat daripada soal pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Nah ini kan sebenarnya responnya seperti apa? Kalau seseorang yang memang mempunyai sudah track record yang baik ya, kalau tadi kita fokus ke Cawapres ini karena tadi dari ini cerita Cawapres, ya satu-satunya yang sudah mengalami 3, ini bukan karena Mas Ganjar sama Profesor Mahfud ya, trias politika dari eksekutif, yudikatif dan legislatif itu hanya Profesor Mahfud. Itu harus diakui secara jujur dan memang ya tidak diragukan track record dan kelihatan kemarin. Tapi nggak keteteran memang harus Prof. Mahfud jujur. ketika menjawab beberapa pertanyaan. Ya dari memang Mas harus Gibran. jujur. Kan beliau bukan apa ya, bukan seseorang yang tidak apa adanya atau yang katakan dibus pada saat ini. Ya, kalau kita lah adik-adik mahasiswa ingat nggak SKS, sistem kebut semalam. Nah, kira-kira begitu kan. Nah ya jadi monggo-monggo saja biar masyarakat nanti yang menilai dan juga sosial media kan ini ada Mbak Tika, ada Profesor Lely yang bisa lebih menjawab dengan nanti baik. kita akan dengarkan kan itu begitu. ya, benar-benar. Tahu aja saya mau pindah ke sini, tapi nanti kita jeda dulu sejenak, Dua Sisi akan kembali sesaat lagi. Baik, kita lanjutkan kembali Dua Sisi. Tadi kalau di sebelah kiri saya, di sisi kiri, semua klaim jagoannya nomor 1 semua nih. Saya bingung, dari 3 semua nomor 1. Saya minta ke pakar komunikasi politik terlebih dahulu. Prof. Lely, kalau Anda melihat, benar nggak ini klaim-klaim masing-masing kandidat ini? Siapa yang performanya dalam segi komunikasi politik dalam berdebatnya yang paling oke menurut Prof. Lely? Ya, itu kalau soal klaim memang fungsi dan kapasitas mereka harus begitu. Jadi mereka tidak boleh merendahkan calon mereka. Itu satu. Sebenarnya sebelum ketiga pasang calon ini berdebat, itu ekspektasi kita sama. Tiga-tiganya adalah calon presiden, maka tiga-tiganya harus pinter. Demikian juga calon wakil presiden. Tiga-tiganya meskipun Prof. Mahfud, Profesor Gibran tidak, atau Caimin juga bukan gitu. Ekspektasi kita sama, standarnya sama. Mereka bertiga adalah calon wakil presiden. Jadi dengan ekspektasi yang sama itu, tiga-tiganya harus tampil seperti pikiran kita, penonton ini gitu ya. Nah lalu kemudian muncullah debat calon presiden. Memang kita melihat mereka melakukan sesuai dengan otentisitas diri mereka masing-masing. Jadi benar-benar mencerminkan diri masing-masing. Mencerminkan diri mereka masing-masing gitu. Nah bahkan ketika Gibran pun demikian karena itu tadi estimasi kita, pikiran kita mereka ini calon wakil presiden. Jadi harus muncul seperti itu. Jadi ketika Gibran presentasinya bagus, ya benar. Berarti dia harus bisa menyesuaikan diri dan tidak boleh standarnya direndahkan dibanding Prof. Mahfud. Sama Maka juga itu Anda melihatnya di Cawapres, otentisitasnya juga muncul masing-masing seperti berusaha dimunculkan minimal orang yang sudah menyimpan pikiran tentang Gibran yang nggak mungkin nih bisa pidato. Karena itu yang paling ditunggu-tunggu debat Cawapres, bukan debat Capres pada saat itu. Ya? Penasaran banget gitu. Nah, Mas Gibran bagus kan? Boleh mic-nya dipakai Mas Hendri, kira-kira? Dan Mas Gibran bagus kan? maksudnya ketika presentasi Iya, ya. betul. Nah di tengah-tengah itu mulai terlihat nih ketika gimmicknya melakukan. Karena antara gaya komunikasi, pola komunikasi, model komunikasi itu semua definisinya beda-beda. Jadi ya kalau gaya itu sesuai langgam Bang Eriko demikian. Semuanya kita ini semua gayanya beda. Meskipun Bang Eriko tidak menduga-duga dia sering menduga-duga gitu kan. Jadi kapasitas jadi gaya komunikasi itu tergantung pada langgam masing-masing orang. Nah tapi ketika masuk pada substansi materi terutama pada Gibran tuh? Karena Gibran begitu menjadi sorotan kita mulai dari Gibran saja ya. Jadi memang ada nuansa-nuansa seperti mengimitasi, tidak salah ini adalah kemenangan bagi timnya sebenarnya. Mengimitasi siapa? Mengimitasi debat ketika Pak Jokowi dulu melawan Pak Prabowo. Terutama pada soal singkat menyingkat itu. Jadi kita bisa merubah ya definisi singkat menyingkat. Kalau Mbak Anggi saya tanya CLBK itu apa?
Cinta lama bersemi Nah, kali. itu bagi yang dipahami itu orang yang umum positif. ya. Ya, padahal kan cinta lama buang ke kali. Oh. Itu kan bisa juga kan. Definisinya kan bisa seperti itu kan. Dalam ini Iya. kelihatannya Ayu Leli. Menduga Itu satu. Ya. Terus yang kedua, kalau misalnya singkatan dalam bahasa Inggris, harus bahasa Inggris juga, bahasa Indonesia. Tapi tidak juga seperti itu ternyata. Ketika kita membaca Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Indonesia kan sama nih kita membacanya. Tapi ketika di Inggris kan menjadi UN, beda kan? United Nation. Tapi ketika kita membaca WHO, coba, Inggris apa Indonesia? Nah, artinya memang ini saya bilang mengimitasi ketika ini pertanyaannya saya langsung cari nih. Wah, Pak Jokowi dulu ketika nanya Pak Prabowo, Pak Prabowo juga nggak tahu. Bentar, satu. saya minta komentar dulu. Benar mengimitasi Mas Yandri itu gaya-gaya Timnya itu. sukses. Ya kan begini, Ini kan pengamat kontestasi dari ini luar kan nih. tidak terlepas dari strategi kan. Iya. Bagian dari strategi Misalkan berarti saya ini ya. bilang tadi selama ini orang menganggap Mas Gibran ini underestimate semua. Itu yang saya bilang di forum ini juga Mbak Anggia, ini bagian dari strategi kita. Pasti akan ada kejutan dan memang semua terkejut. Oh ternyata Gibran luar biasa hebatnya. Nah bahwa pertanyaan bagaimana cara ngomong itu kan bagian dari strategi kita. Dan nggak kita bocorkan. Ternyata itu memang sangat ampuh dalam debat cawapres waktu itu. Tapi kalau kejutannya singkatan menurut saya anti Oh klimaks. enggak. Kan, tapi itu salah satu aja Bang Mardhani. Iya, Ya kan? tapi Salah satu Caimin aja kan bagus. membalikan kembali persis seperti yang dilakukan Pak Prabowo. Dan ketika dijawab memang benar jawabannya. Karena saya dosen, saya bisa menilai jawabannya benar atau enggak. Jawaban Caimin benar. Jawabannya Lebih benar. bagus jawabannya Gitu. ketimbang pertanyaannya. Oke. Itu klaimnya Pak Nah, Mardhani. satu Gibran, kemudian yang dua lainnya gimana? Yang dua lainnya, oke, yang ini wakil ya, wakil, ya, masih ya. wakil ya. Caimin memang dalam kategori tertentu orang banyak menilai nih, saya baca juga di medsos. Seperti Ewu Pakewu berhadapan dengan Gibran. Mungkin karena positioning dan branding image-nya Gibran itu adalah anaknya Pak Jokowi. Padahal sebenarnya jadi kita seperti tidak mengenal Caimin ketika dia dalam tanya jawab. Oke. Jadi otentisitasnya tiba-tiba terbang gitu Hilang kan. gitu ya. Tiba-tiba hilang Benar, begitu Bang Mardhani saja. ada Kenapa perasaan Pak Mardhani? sungkan Coba gitu. tanya. Enggak memang Gus Imin kan pesannya para kiai jadilah santri. Nah santri itu tidak banyak untuk merendahkan, malah memuji loh. Bukan soal merendahkan, tapi bagaimana gaya komunikasinya yang cair, hilang gitu loh. Ini soal gaya yang saya bilang. Jadi kita seperti kehilangan gayanya Caimin pada malam itu. Agak kaku Sebetulnya ya. gaya selepetnya tetap ada, Gaya selepet nomiknya tetap keluar, tinggal karena waktunya mungkin punya catatan tidak. Ya, waktu Terbatas pertama ya. tuh beliau tuh agak kepanjangan. Jadi Selepetnya- nah karena Selepetnya itu selepet sendiri loh, karena selepet itu sendiri. biasa. Sama Dan kacamatanya bagus, dua kali diselepet kan? Bagus. Ya Oke. Bang Mardhani Ya. kan selepetnya selepet mic sama selepet kacamatanya loh Gus Min. Sampai jatuh mic-nya. Demikian juga Oke, Prof Mahfud. gimana? Ya, Prof Mahfud. Kan saya senang sekali nih, Prof Mahfud memulai tentang sesuatu dimulai dengan kata korupsi. Ingat itu Bang Eriko. Karena sebenarnya problem kita itu di negara ini adalah pada 3 soal. Keadilan, terus apa lagi yang secara hukum. Nah, tentang keadilan ini yang tidak mungkin diwujudkan apabila korupsi itu terus berjalan. Ada, ya. Karena akan ada banyak soal tentang pembangunan ekonomi yang diambil oleh banyak tangan. Termasuk orang-orang yang menurut kita tidak berhak. Lalu kemudian kita buktikan itu banyak yang berkelimpangan jadi pesakitan di KPK gitu ya. Tapi memang Prof Mahfud kurang mengelaborasi. Terutama pada saat pertanyaan soal IKN. IKN itu Prof Mahfud memiliki banyak data yang sebenarnya bisa dibalikan kembali. Tapi kembali lagi gaya komunikasi Prof Mahfud di tengah-tengah tiba-tiba berubah. Apa karena sama? Pakai U juga? Statusnya. Jadi sepertinya Gibran itu memiliki branding image tersendiri di mata Oke. kedua bakal calon yang lain. Benar begitu Bang Kita Eriko? berharap di debat kedua sekali lagi kan ada wakil presiden itu harus dihilangkan. Begini, Gitu. kalau saya terima kasih masukan dari Ayu Leli ini ya, dan tentu kami akan sampaikan. Tapi Profesor Mahfud itu memang orang yang apa adanya, bahkan tidak perlu ikut, tidak perlu bertanya atau apapun dia siap seperti apapun kondisinya. Iya. Kenapa? Karena memang orangnya ya itu apa adanya. Seperti saya sampaikan tadi, kalau kita mau mengikuti teatrikalnya, ya ini namanya show. Tapi kalau kita mau mencari otentifikasi dan mencari sebenarnya seperti apa sih Profesor Mahfud itu, sebenarnya seperti apa sih calon wakil presiden yang nanti bakal jadi orang nomor 2 di Indonesia itu, ya itulah Profesor Mahfud dan itulah adanya dan apa Nah. ya
Tapi memang tidak bisa seperti orang yang memang biasa di dalam dunia teatrikal atau yang biasa yang memang Bukan ada yang lagi bermain teatrikal. Ya, kemarin di debat itu. saya tidak mengatakan itu loh Mbak Dwi Anggia, bahwa ya namanya pemain katakan sinetron dengan yang memang bukan pemain sinetron, kalau waktu lagi syuting sinetron ya tentu berbeda. Tapi kalau kita mencari seorang pemimpin yang mempunyai kapasitas, kapabilitas, dan yang paling penting tadi sudah disampaikan Ayu Leli, orang yang bersih. Nah ini orangnya. Nah seperti justru itu Bang, justru itu ketika Proma pun memiliki banyak data, ketika dia bicara soal IKN, kenapa otentisitasnya nggak muncul ketika dia berhadapan dengan Arteria Dahlan di DPR misalnya. Ya. Itu kan muncul banget tuh Promaput yang sebenarnya. Sebenarnya itu yang kita inginkan. Karena bukan anak presiden kali yang dihadapin. Sebenarnya simpel saja Mbak Dwi Anggia. Kan ini yang dibahas kemarin kan mengenai masalah ekonomi kan. Iya. Sebenarnya kalau berbicara jujur juga. Bukan core yang dikuasai bukan Prof Mahfud tiga-tiganya juga. bukan juga. latar belakangnya. Bukan mempunyai latar belakang ekonomi, artinya seperti itu. Jadi kalau menurut saya biarlah masyarakat melihat seperti apa dirinya mereka masing-masing. Ya tinggal menilai kalau mau membutuhkan yang memang secara teatrikal ya itu tadi ya pendekar hukum. Ini lagi-lagi teatrikal nih saya. Aja, kan ini saya analoginya sinetron, teatrikal. Apakah Anda melihat ada yang begitu kemarin dalam kalau saya nanti itu? menyatakan, saya sendiri kan bukan orang yang ahli dalam hal itu. Ini pakewuh ini gitu. Kalau saya tegas newbie gitu. Nah, nanti kan bisa ditanyakan sama semua. Benar. Begitu Mas Henry, ada unsur teatrikalnya, dramanya. Kalau memang itu orang kalah tuh biasanya cari-cari gara-gara biasanya. Ya kan? Karena Gibran gara-gara menang. mau berantem, nggak mau berantem Karena kok. Gibran menang, coba tuh di medsos tuh. Dibilang Gibran punya mic 3 lah, padahal sama-sama 3. Ya kan? Gibran ada pemandunya lah, ya kan? Karena Gibran menang. Coba kalau dia kemarin itu sesuai dengan prediksi orang, bahwa dia nggak bisa ngomong, nggak bisa berdebat. Karena menjungkir balikkan semua prediksi orang, ya dicarilah gara-gara kan. Dicarilah bahasa-bahasa yang ya itu cara mengakui kekalahan yang tidak sportif menurut saya. Oke, baik. Kalau sudah klaim semua. Tapi sekali lagi terima kasih Profesor Leli, tentu kami akan memberikan masukan untuk nanti di debat yang akan datang. Kalau saya sendiri secara pribadi menilai sebenarnya rileks aja, santai aja. Karena bukan mau mencari orang yang paham betul soal gaya panggung kan begitu, tapi mau mencari orang yang punya kemampuan untuk mengatasi masalah bangsa ke depan ini seperti itu. Ya, maksud saya juga kan ekspektasi terhadap Promaput sama Caimin jauh lebih besar daripada terhadap Gibran. Jadi sehingga jangan dipatahkan, jadi beban juga jangan dipatahkan. Dan itu terbalik kan akhirnya kan? Enggak juga terbalik. Jadi sebenarnya kalau bicara panggung memanggung ini kan teorinya dramaturgis. Enggak, maksudnya itu gini, saya banget gitu. Kan awalnya kan orang menganggap Mas Gibran tuh nggak bisa apa-apa. Ternyata yang dijagokan kan Prof Mahfud sama kalau saya enggak. Publik. Kira-kira begitu kan. Ternyata faktanya kan menjungkir balikkan semua prediksi itu. Oke, benarkah faktanya demikian? Nanti kita akan tanya sama Mbak Rustika usai jeda. Sesaat lagi di Dua Sisi, tetaplah bersama kami. Kalau tadi semua sudah klaim-klaiman dan secara kepakaran komunikasi politik Prof. Leli sudah memberikan komentarnya. Sekarang ini bicara data juga nih. Mbak Rustika sekarang saya kasih. Kalau semua tadi klaim menjungkir balikan nomor satu semuanya nih Mbak. Hasil yang didapatkan di media sosial. Ya, jadi situasi di media sosial itu persis seperti yang ada di panggung ini. Persis sama. Rame-ramenya, serang-serangannya sama. Nggak ada yang berubah. Semuanya mirip itu. Mic-nya boleh naik Oke, lagi ya? itu adalah catatan pertama. Catatan kedua adalah bahwa yang namanya media sosial itu sangat dinamis. Sesuatu yang terjadi atau peristiwa yang terjadi pada saat itu akan berubah ketika peristiwa itu sudah tidak ada lagi. Artinya ketika kita membuat analisis pasca debat capres, maka pemenangnya mungkin berbeda dengan sekarang. Oke, pasca debat capres siapa waktu itu pemenangnya? Memang paling banyak adalah Anies. Tetapi sentimen terbanyak positifnya adalah Ganjar. Terima kasih. Boleh dikeluarkan data-datanya barangkali itu ya? Tadi sebenarnya tapi nggak keluar. Itu adalah pas debat capres ya. Nah, pasca debat cawapres, nah pasti yang ditunggu itu kan. Ketiganya juara. Ketiganya juara. Ketiganya juara. Jadi betul. Jadi Muhaimin itu adalah juara untuk mempopulerkan satu istilah yang namanya selepet.
Jadi istilah spotlight itu menjadi 5 isu terbesar dalam sepanjang debat. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Oke. Kemudian Gibran itu dia juara untuk mendapatkan jumlah expose, jadi postingan dan juga engagement yang tinggi sekali. Oke. Tapi tone-nya positif negatif kelihatan? Tone-nya kita bisa lihat di data. Oke. Kemudian Mahfud MD dia juga juara karena dia mendapatkan sentimen positif tertinggi dan juga mendapat respons dari generasi milenial dan Gen Z terbanyak. Nah, Mbak Duyang ya, itulah pentingnya otentifikasi. Karena begini, generasi milenial, generasi Y dan Z ini penting sekali terhadap korupsi. Itu prioritas pertama, betul ya? Nah, kedua baru yang lain, yaitu energi baru terbarukan sama pekerjaan. Oke. Boleh saya minta tampilkan data lagi ya Mbak Rustika, tolong dibaca ini data yang pertama Jadi tadi. sebenarnya tuh ya, kalau terkait dengan debat kemarin itu sebenarnya ada hal bahwa debat itu adalah sebuah panggung. Itu yang dilihat oleh para netizen gitu. Artinya ketika isu ekonomi itu adalah isu yang sangat elitis. Netizen itu yang dilihat itu hanyalah terletak pada gestur tubuhnya, kata-katanya, tatapan matanya. Jadi nggak masuk ke substansi, lebih ke tetapi lebih delivery. bicara soal itu. Jadi pilih tip and tricks untuk menjebak lawan. Nah, itu adalah beberapa hal yang dilihat oleh netizen. Mbak Rustika, coba ini Mbak, kalau kita membaca ini kelihatan nggak ya Mbak Rustika? Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, oke. Bisa ditampilkan di sini. Boleh maju sini Mbak, nggak apa-apa Mbak, sini Mbak. Oke. Itu demografi netizen ya? Ya, analisa emosi netizen cawapres. Ini saya sampai sudah paling dekat, nggak kelihatan juga. Pra dan pasca nih Mbak, analisa emosi ya? netizen cawapres. Emosi ya? Ya, analisa emosi. Nah, ini adalah situasi terkait dengan emosi netizen before and after debat. Yang warna hijau itu apa? Yang warna hijau itu adalah trust. Trust, kepercayaan berarti ya. Kemudian yang warna di bawahnya itu yang ungu itu disgust. Tapi di sini tuh disgust itu sebenarnya bercerita terkait dengan saling serang antar kubu gitu. Kemudian Makanya kalau di situ tuh terlihat bahwa antara kubunya nomor 1 sama kubu nomor 2 itu hampir sama emosinya. Karena apa? Dua kubu itu saling serang. Sementara kubu ketiga itu malah justru enggak banyak terjadi saling serang. Walaupun diserang tapi enggak banyak. Gitu. Ini kalau saya lihat nih Mbak, boleh kita balik lagi pra debat yang hijau-hijaunya ini dengan pasca debat agak berbeda jauh. Prof Mahfud itu agak tinggi, tetap tinggi ya. Jadi gini, Pak Mahfud itu dia memiliki satu karakter yang unik dibandingkan dengan dua cawapres yang lain. Pak Mahfud itu dia memiliki pendukung yang militan dan mereka itu adalah orang-orang yang memang dari dulu dia suka sama Pak Mahfud. Di mana pendukungnya Pak Mahfud di media sosial itu berbeda dengan pendukungnya Ganjar di media sosial. Jadi Pak Mahfud bedanya begini, kalau Pak Mahfud itu dia adalah figur yang dianggap tegas oleh netizen. Mereka itu selalu menganggap Pak Mahfud itu adalah setiap kali ada masalah dengan negeri ini, Pak Mahfud bisa langsung cepat. Dan kenapa Pak Mahfud itu ngetop? Dia mulai sebenarnya ngetopnya Pak Mahfud itu adalah ketika kasus Verdi Sambo. Kita tahu bahwa Verdi Sambo adalah salah satu kasus yang sangat luar biasa besar dan di situ Pak Mahfud itu terus-menerus meminta polisi segera membereskan itu. Belakangan ini sebelum capres itu dia juga membantu seorang ASN yang dia nggak jadi dilantik, tiba-tiba langsung dibereskan sama Pak Mahfud. Dan juga terkait sama utang negara yang harusnya dibayarkan kepada Yusuf Hamka. Artinya setiap kali netizen ada masalah Pak Mahfud tuh langsung tak. Itu yang disukai oleh netizen. Jadi netizen itu ketika menganggap Pak Mahfud itu adalah figur yang dia sangat konsisten, dia punya track record, dia punya kredibilitas. Seperti itu. Kalau kita bicara netizen ini akan tergambarkan ke dunia nyatanya sama nggak ini nanti? Ya, kalau di netizen di medsos itu sama. Jadi kenapa kalau kita lihat ya Pak Mahfud itu pasca sama pra sama pascanya itu sama. Usianya nggak jauh beda gitu. Karena mereka itu adalah orang-orang yang militan gitu loh. Membela bahwa apa yang disampaikan Pak Mahfud itu betul gitu. Nah, Mbak, kemudian ada yang grafis berikutnya. Sebentar Bang Eriko ya sebelum dikomentari. Saya menunggu. Iya, karena Pak Mahfud dipuji-puji udah nggak sabar dia komentari. Kemudian kita lihat yang warna ada merah, ada biru set sosial. Oke, yang ini sosial network itu sebenarnya social network ya. Jadi itu adalah percakapan khusus hanya di Twitter. Jadi kalau kita lihat di pasca sama pradebat itu memang jumlah percakapan terbanyak itu di Twitter. Tapi Twitter itu memang secara orang yang menggunakan Twitter itu kecil. Tapi cerewetnya minta ampun. Engagementnya pun juga tidak begitu besar jika dibandingkan dengan media sosial yang lain. Nah,
makna daripada dua social network ini adalah bahwa Gibran itu letaknya di tengah-tengah. Artinya apa? Gibran itulah yang menggerakkan isu terkait dengan debat cawapres dalam waktu 1 minggu dan karena ditunggu-tunggu kan. Karena itu yang ditunggu-tunggu. Jadi kalau di pinggir-pinggir tadi ada yang warna hijau di pinggir. Itu adalah kubu-kubu. Jadi ada kubunya Mahfud, ada kubunya Anies dan Muhaimin. Nah, kenapa tadi Gibran itu di tengah-tengah? Karena bahkan sebelum debat capres itu dilakukan, 1 minggu sebelumnya itu 74% yang diomongin bukan debat capresnya, debat cawapres. Udah ditunggu malah debat Betul capres. sekali. Nah, kemudian kalau kita tadi kan bicara soal situasi di media sosial. Tadi saya bicara satu adalah di media sosial itu sangat dinamis. 2, kita bicara bahwa debat cawapres itu adalah sebuah panggung. Di mana netizen itu karena isu ekonomi sangat elitis, maka dia lebih fokus pada apa yang disampaikan dan situasi yang terjadi pada saat debat itu. Gitu. Malah nggak fokus ke substansinya berarti. Karena isunya sangat elitis. Apa itu SGIE misalnya gitu. SGIE itu ya itu. Terus kemudian terkait sama tax ratio gitu. Terkait sama IKN mereka masih bisa paham lah ya gitu. Tetapi dengan hal lain mereka kan nggak tahu gitu. Nah itulah sebabnya kenapa netizen itu kemudian memberikan apresiasi sangat besar dan memang apresiasi itu terutama berasal dari netizen organik itu ada 37% yang dia kaget terhadap perhelatan pada saat debat itu. Kenapa? Karena Gibran pada saat debat itu berbeda dengan Gibran yang mereka lihat di keseharian, terutama dalam 1 minggu terakhir gitu. Jadi apa yang membedakan? Ada 4 hal. Yang pertama adalah Gibran bisa membuat satu narasi yang panjang tanpa celah selama 4 menit itu gitu. Pada saat visi dan misi. Pada saat itulah netizen itu udah kaget-kaget gitu. Kedua adalah ternyata Gibran memiliki artikulasi yang bagus gitu. Padahal selama ini tuh Gibran sangat irit bicara. Ketiga, Gibran tiba-tiba memiliki rasa percaya diri ketika berhadapan dengan Mahfud dan Muhaimin. Sementara belakangan ini Gibran tuh lagi bahkan menjauhi wartawan gitu. Dan juga dia sedang ada blunder. Nah, pada saat debat itu netizen itu kaget, ternyata Gibran kok berubah sekali. Tapi blunder itu nggak jadi pembahasan ya Dia jadi pembahasan. Tetapi ketika itu terjadi, jadi orang yang pro Gibran ini kan ada pro dan kontra. Yang pro Gibran mengatakan bahwa itu emang kejutan buat Gibran gitu loh, buat masyarakat. Ini loh calon kita, ini loh anak muda gitu. Nah, kenapa engagementnya Gibran tinggi? Karena semua itu terutama ditarik di platform TikTok. Kalau kita lihat dari sisi sentimennya, postingan sentimen kepada Gibran itu tertinggi, Mbak. Oke, gitu ya. sebentar, tahan dulu Mbak. Nanti kita akan masuk itu platform-platform yang digunakan. Boleh ditanggapi Bang Eriko, boleh? Ya Mbak Dwi Anggia, saya jujur terpana yang disampaikan oleh Mbak Rustika Herlambang ini. Karena memang apa yang di hati saya disampaikan sudah Mbak Tika. Saya tidak tahu lagi apa yang harus disampaikan. Jadi tadi klaimnya sesuai tadi ya. Kalau tadi Mbak Dwi Anggia mengatakan bahwa Eriko itu suka menduga-duga. Bukan aku loh, Prof. Leli Ayu tadi. Leli ya. Ya saya tidak menduga lagi, tapi kenyataannya apa yang saya pikirkan. Ternyata disampaikan oleh Mbak Tika. Bahwa yang kita cari seorang pemimpin yang real. Bukan yang misalnya kalau dinyanyi itu ada itu dulu penyanyi yang jago lip sync. Jago teatrikalnya. Nah, apakah itu yang kita mau cari? Nah, ini yang cari yang otentik, yang memang punya kemampuan dan apa adanya. Satu lagi bonusnya, tadi sudah disampaikan bahwa dia orang bersih. Ini namanya Profesor Mahfud nih, tadi soal Verdi Sambo dan lain-lain. Jadi apa? Kalau kita lihat Profesor Mahfud itu melengkapi apa yang tidak di Mas Ganjar, dia lengkapi. Dan ini menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Seperti itu Mbak Dwi Anggia. Oke, silakan Mas Henry. Ya, boleh. saya kira apa yang disampaikan Mbak Tika sama yang saya prediksi tadi kan. Bahwa Gibran ini kan jadi magnet. Benar nggak Mbak Tika? Jadi magnet. Debat cawapres itu yang ditunggu itu sebenarnya Mas Gibran. Bahkan dari debat capres ditunggu cawapresnya makanya. Iya, Mas Gibran itu bisa membuat perhelatan pesta demokrasi menarik gitu. Dan tadi saya bilang menjungkir balikkan banyak prediksi. Ya kalau tadi misalkan di seharian dia nggak mau ngomong banyak, itu kan bagian taktik strategi saja. Tadi waktu itu kita bahas kenapa Mas Gibran nggak mau datang ke kampus. Saya bilang kan nggak wajib. Itu kan debat yang dilaksanakan oleh para pihak. Tapi kalau pas debat di KPU resmi, dia kan memang mempertontonkan kehebatannya gitu. Jadi saya kira ini kehebatan dari Mas Gibran bahwa kapan dibutuhkan dia tampil. Strategi ini akan dijalankan terus sampai debat selesai nanti. Ya itu rahasia. Nanti kita ya kan. Artinya gini loh.
Mas Gibran ini membuat pesta demokrasi kita jadi menarik. Ya. Mungkin selama ini orang nggak mau terlibat atau ikut pesta demokrasi, melihat Mas Gibran menjadi tertarik. Artinya kita harus berterima kasih ke Mas Gibran nih, sebagai anak muda yang mampu membangkitkan kehangatan demokrasi kita. Oke, baik. Bang Mardhani, silakan. Ya tentunya debatnya masih berproses. Dan kalau tadi Mbak Rustika bilang banyak yang nunggu Mas Gibran, ya karena sebelumnya memang tidak tampil. Sekarang sudah tidak tampil, nanti kalau ekspektasinya tinggi di berikutnya kita lihat. Tapi bagaimanapun yang menentukan capres, dan capres. Dan Mas Anies Baswedan, Gus Imin insya Allah akan menunjukkan inilah Amin sebenarnya. Oke, Gitu. ya, baik. Mbak Rustika, itu kan kita bisa lihat cawapres ya. Kalau di capres siapa nih yang performanya paling oke dari percakapan di Ini kan kita bicara pasca debat cawapres. Pada saat itu memang netizen itu paling banyak direspons memang Anies. Tetapi Anies dia sedang ribut dalam tanda petik dengan Prabowo. Kan netizen kan tertarik dengan hal-hal yang kontroversial gitu. Nah di sini Ganjar memang akhirnya bingung kan, dia sampai juga apa yang disampaikan oleh Ganjar gitu, bahwa ini gimana nih dua teman saya, itu persis sama di media sosial pun seperti itu. Tercapture juga seperti itu gitu. Oleh karena itu yang mendapat negatif itu dua-duanya tuh hampir sama antara Prabowo sama Anies gitu. Cuman dalam hal debat capres kemarin memang salah satu isu yang cukup menguat memang Wakanda No More itu gitu. Gitu. Nah sementara karena dua pihak ini saling berseteru gitu kan. Nah kemudian Ganjar kembali lagi naik ke atas, dia sentimen positifnya paling tinggi karena Ganjar dianggap sebagai orang yang humble, dia nggak mau ikut ke dalam pertempuran itu gitu loh, dan itu yang dilihat oleh netizen tuh seperti itu. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Prof. Ali, saya ingin bertanya sejauh apa sih debat ini mempengaruhi preferensi pemilih pada akhirnya, nanti kita akan jawab usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Iya. Kenapa? Oke, saya mau ke Prof. Ali. Prof, ini kan kita dari tadi membahas, ramai perbincangan soal debat segala macam di sosial media dan juga di real, di dunia nyata. Tapi sejauh mana kalau kita bisa melihat debat ini akan mempengaruhi elektoral nantinya, jadinya preferensi politik para pemilih sejauh mana bisa terpengaruh oleh debat? Oke. Pertama kita bisa melihat grafiknya bagaimana elektabilitas masing-masing pasangan. Artinya ketika debat itu sudah dilaksanakan tidak terlalu signifikan gitu ya, itu satu. Sebab tadi jumlah penonton kalau dia ada 52%, sementara elektabilitasnya di bawah 50% itu juga sudah bisa kita baca, itu satu. Yang kedua, kalau kita melihat kemenangan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi 56%, kita bulatkan saja, Pak Prabowo 44%. Artinya kalau berdasarkan survei Litbang Kompas ini ya, yang terakhir itu 39 Pak Prabowo sama Gibran ya. Artinya belum mencapai yang memilih Pak Jokowi. Jadi belum ada tambahan dari yang memilih Pak Prabowo. Seandainya semuanya bisa kita gabungkan sudah 100% harusnya elektabilitasnya. Ini kan tidak. Artinya sampai sejauh ini debat itu belum memberi efek apapun. Tapi orang punya preferensi untuk menilai mana yang membincang kepentingan saya nantinya kalau jadi presiden atau tidak. Baru sebatas itu saja. Kita mau tampilkan ini beberapa informasi terkait dengan hasil survei ya, ini pasca debat yang sudah dilakukan beberapa lembaga survei. Kami coba untuk menghadirkan datanya, silakan. Kalau kita lihat ini dari CSIS, pasca debat Amin 26,1%, Prabowo Gibran 43,7%, Ganjar Mahfud 19,4%. Paling tinggi naiknya Amin itu. Iya. Lumayan naik signifikan ya. Kemudian survei indikator, Anies menang debat capres, Gibran cawapres. Keren Mas Anies. Nah ini tapi surveinya juga Anies tidak bisa melampaui Pak Prabowo kan artinya tidak berpengaruh juga secara signifikan. Jadi memang kalau kita membaca lembaga survei yang banyak itu mereka menampilkan angka-angka yang berbeda. Saran saya itu masing-masing pihak harus membuat survei sendiri. Sudah dilakukan nggak sih ngomong-ngomong di internal? Kami sudah, bahkan karena hasil survei ini kan banyak membingungkan, betul seperti yang disampaikan Ayu Leli tadi. Jadi kami melakukan dengan 3 cara, triangulitas dari, ini bukan karena 3 Mas Ganjar, Profesor Mahfud ya. Pertama adalah dari survei konvensional, yang kedua dari big data analytics, yang ketiga ada forum group discussion di beberapa kota. Dan ini menarik yang disampaikan tadi, memang ada perubahan. Pada waktu seminggu sebelum kemarin diumumkan itu masih di angka 35, ini internal kami tentunya. Sekarang sudah menjadi 37. Di
Pak Prabowo 41 dan di Pak Anies 21. Jadi kalau menurut kami ini sesuatu hal yang masih sangat sangat dinamis. Bahwa betul ini punya pengaruh. Tapi ingat, tadi tidak sampai 40% dari penduduk Indonesia yang menonton dari debat ini. Yang paling penting sebenarnya apa? Mendekati langsung kepada masyarakat yang ada di rumah. Yang ada yang tidak menonton televisi dan tidak menonton sosial media dan tidak aktif di sosial media. Ini penting. Betul itu. Jadi yang lebih penting itu memang persuasi politiknya. Iya. Kalau debat ditonton potongan-potongan pesannya saja, mana yang lucu-lucuan, mana yang enggak. Iya. Jadi bukan mana yang substantif. Oke, kalau dari Bang Mardhani? Saya malah melakukan melihat ada perspektif, debat kita itu penting. Jangan underestimate dengan pemilih. Memang pemilih perlu waktu, debat pertama sudah mulai ada terbentuk kumulasi terus sampai akhirnya dia membuat keputusan. Ingat ada 3 momentum di 2024 yang tidak ada di 2019. Yang pertama, terima kasih Pak Mardhani selalu mengingatkan 3 ini Pak Mardhani. Memang tidak bisa dipungkiri itu memang. Nggak ada masalah mau 3 mau 2 mau 1 kalau fakta disampaikan. Ya, apa saja itu? Yang pertama 56% pemilih kita itu Gen Z dengan milenial. Dan mereka punya preferensi sendiri. Kalau dulu kita cuma satu sumber, kalau mereka pilih sendiri. Bisa Dan dari contoh berbagai hari macam ini, platform ya. desak Anies itu menjadi trending topik dan waktu durasi nontonnya itu sangat tidak membosankan. Karena apa? Semua pertanyaan yang rumit-rumit, yang unthinkable, yang tajam bisa ditanyakan dan dijawab dengan penuh keyakinan oleh Mas Anies Baswedan. Makanya itu jadi salah satu trik kita. Kita tidak pernah underestimate dengan pemilih. Teman-teman ini pasti setelah ini akan terus kadang-kadang 1:30, 1:30 masih ada yang terus mengulik-ngulik. Anak saya SMP saja itu sudah mulai desak Anies. Menarik karena buat mereka, wah ini pencerahan. Pencerahannya yang kedua, kita sudah punya teknologi internet. Penetrasi handphone kita itu 2 kali jumlah penduduk. Jadi orang tuh bisa nyari. Dan jangan underestimate dengan debat. Walaupun potongan-potongan mungkin baru Rustika, Prof, awalnya dia tertarik, habis itu dia menggali lagi. Makanya lihat lalu lintas traffic kita tinggi sekali sekarang. Artinya ada yang sedang bergerak. Dan bergerak itu di perubahan karena ingin berubah. Yang ketiga apa? Gitu. Yang ketiga tren perubahan. Itu juga benar. Jadi karena itu berlaku teori mere exposure namanya. Jadi makin sering didengarkan itu potongan pesannya, itu mungkin akan membuat perubahan. Tapi untuk saat ini belum ada loncatan perubahan yang signifikan. Betul, karena baru dua. Nanti ada berikutnya. Masih ada 3 debat lagi. Mas Henry, jadi silakan. hiruk pikuk perdebatan, hiruk pikuk konsolidasi itu kan yang paling penting elektoral kan. Ya kan, sehebat apapun debat kalau tidak berpengaruh dengan elektoral pasangan capres itu buat apa? Dan terbukti dari semua mau 01 mau 03 itu mengakui bahwa sekarang yang paling tinggi itu Prabowo Gibran itu. Dan waktu masih ada 1 bulan ya. Oleh karena itu kami berkeyakinan insya Allah ini 1 putaran. Kenapa? Kalau 1 putaran itu ya biaya negara bisa banyak dihemat. Kita lebih cepat lagi untuk guyup gitu. Jadi tidak banyak lagi energi yang terbuang. Oleh karena itu yakin kita dengan situasi seperti ini, tren untuk Pak Prabowo itu insya Allah akan semakin diterima, apalagi Mas Gibran pasca debat itu membuat orang semakin kagum dengan Mas Gibran. Itu artinya Pak Prabowo dengan Mas Gibran ini bisa membuat kekuatan yang luar biasa. Insya Allah, yakin 1 putaran ya? Gimana? Insya Allah, nomor 3, nomor 1? Loh hasil survei dari Kompas itu yang tidak dibiayai kan, itu kalau secara umum dibiayai oleh dirinya sendiri. Itu kesimpulannya baru 44% yang pasti menentukan. Belum ada yang bisa mencapai 44% dari ketiga calon. 56% menang itu Prabowo sekarang kan. Jadi memang Tadi ada kata kekhawatiran. kan, belum ada loncatan kan. Ya. Nah, saya 1 putaran. Kalau buat saya mau 1 putaran monggo, tetapi membuat asumsi bahwa lebih hemat 1 putaran itu menghilangkan hak konstitusional. Buat masyarakat harus betul-betul bentar. Demokrasi tidak bicara tentang efisiensi. Kalau misalkan bisa 1 demokrasi putaran, bicara kenapa harus edukasi. Mbak Biang ya, penting sekali jujur, adil, langsung umum bebas rahasia, bukan karena biaya. Betul. Ini jangan kita mengurangi Tapi kalau faktor bisa dengan demokrasi. 1 putaran kan bagus juga. Ya kan?
Baik. Biar rakyat bisa Kalau menikmati saya, biaya yang harus untuk pemilu untuk apapun rakyat, mau kan? satu mau dua, Itu loh. biarkan rakyat yang menentukan. Betul, mau Jadi satu satu putaran, mau dua putaran putaran nanti. Dan yang disampaikan tadi sama penonton yang akan menentukan nanti Profesor bersama. Lely, itu benar sekali. Persuasif itu paling penting. Ini masih Oke. 45 hari, apapun bisa Sip. terjadi. Masih ada Nah, 45 makanya satu hari putaran lagi, masih bisa masih terjadi. ada Sekali 3 lagi, kali debat. kalau dari Baik, hasil, terima kasih. sekarang masih Bapak dua Ibu. putaran. Bapak Ibu terima kasih sekali. Kita masih ada 45 hari, masih ada 3 kali debat. Silakan kami kabarkan, Anda putuskan pemirsa TV One. Saya Dwi Anggia, saya tutup 2 sisi malam hari ini. Kita jumpa lagi pekan depan.